Ya, tiap anak unik, tiap keluarga unik, maka nanti perlunya personalized kurikulum. Nah, kalau kita punya 5 anak, kita harus punya 5 kurikulum tuh, gitu ya. Mau anak sekolah, nggak sekolah, homeschooling, unschooling, itu kan bicara sekolah kan. Sebenarnya pendidikan itu bukan sekolah. Hari ini kita tahu semua well schooled, belum tentu well educated, ya kan? Tersekolahkan dengan baik, belum tentu terdidik dengan baik. Sepakat ya? Ini 8 fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dia bilang kurikulum fitrah gimana sih? Sederhana. Mau yang harian, apa yang mingguan, apa yang tahunan, apa yang project. Yang penting 8 fitrah harus hidup. Ini contoh ya, contoh daily rutin dari Rasulullah. Ini kalau kita terapkan di rumah, ya, dengan 8 fitrah tadi, ini dahsyat. Kita lihat ini warna-warna ya. Warna-warna ini menggambarkan fitrah. Jadi kalau hijau ini fitrah iman. Ya, kalau biru ini fitrah jasmani, makan. Yang merah ini fitrah bersama keluarga, gitu ya. Yang ungu ini sosial dan work life gitu. Jadi Rasulullah itu dalam satu hari itu 8 fitrah ini tumbuh dengan paripurna. Ini kalau bicara daily ya. Gitu. Kalau bicara overall hidup Rasulullah, 8 fitrah ini juga tumbuh nih overall ya dari Rasul lahir sampai wafat. Ya. Jadi semua fitrah ini tumbuh dengan paripurna. Sampai usia 40 kan Islam belum turun ya. Apa yang membuat Rasulullah itu jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, bersosial baik. Ya, karena dia Rasulullah maksum ya. Tapi kan harus bisa dijelaskan. Ya, Rasul memang maksum, dijaga Allah, tapi beliau kan manusia biasa gitu ya. Nah, yang bisa menjelaskan adalah bahwa Rasulullah fitrahnya tumbuh dengan paripurna, dijaga dengan oleh Allah dan diberikan lingkungan yang bisa merawat fitrahnya, di pamannya, di Bani Sa'diyah gitu kan. Ini yang saya gali di Fitrah Based Education. Karena Islam belum turun nih ketika Rasulullah, nanti dilengkapi ketika Rasul sudah jadi nabi, bagaimana sikap Rasulullah kepada para sahabat-sahabat muda yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dikombinasi nanti dengan ketika Rasulullah kecil sebelum 15 tahun. Nah, setelah usia 40, nah baru mission of life. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau 0 sampai 15 ini fitrah based education. Dari 15 sampai 63 ini sebut fitrah based life. Saya belum sampai 63 ya, saya baru sampai 50 nih, gitu ya. Jadi saya belum berani bahas yang buku keempat saya nanti tentang Dare to Transform lebih detail ya, karena ini bicara 53 nih. Sekarang umur saya 52 ya, jadi menjelang hijrah sebenarnya. Kalau mengikutin agenda Rasulullah ya. Tapi kalau gelisahnya sama, saya umur 37 udah mulai gelisah ya untuk menemukan misi hidup. Sebenarnya gelisahnya dari umur 30 gitu ya. Nah, 37 makin memuncak, alhamdulillah sebelum 40 menemukan misi hidup dan sampai sekarang gitu ya. Nah, tinggal dilanjutkan sekarang bagaimana nih sampai akhir hidup saya. Nah, ini saya tuangkan di Fitrah Based Life. Gitu ya, digali dari kehidupan para nabi, para ulama ya, dengan pengalaman saya bersama diri jiwa saya gitu ya. Itu dituangkan di Fitrah Based Life. Soalnya besok kita bahas. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Ini fitrah yang 8 tadi ya. Kalau dia tumbuh, dia menjadi good life. Nah, ini 8 dimensi. Fitrah iman tumbuh jadi spiritual life. Fitrah bakat jadi work life atau business life. Fitrah seksualitas ya, dalam Islam seksualitas bukan cuma kawin ya, tapi menjadi family life ya. Jadi ayah dan ibu yang baik ya. Jadi pendidik yang baik. Fitrah jasmani jadi heart life ya. Fitrah sosial dan individual jadi social life. Jadi good life. Nah, good life ini kalau dia terus dirawat, dia jadi apa yang disebut dengan mission of life. Ya, keimanan itu nggak cukup orang hidup spiritual life. Iman itu harus bermuncak menjadi sebuah peran. Ya, itu disebut dengan mission of life. Ya. Jadi peran misi hidup itu yang paling utama adalah keimanan. Yaitu apa yang mau kita ubah dari masyarakat, change maker. Gitu kan? Wa man ra'a munkaran, barang siapa dapat kemungkaran maka ubah dengan tangan. Falamastati fabilisan dan seterusnya. Jadi ini kalau digambarkan seperti pohon ya, maka diawali dari sini. Fitrah itu adalah benih, Bapak Ibu. Ya, kalau ditumbuhkan dengan baik jadi good life atau hayatun thayyibah. Kalau terus dirawat dengan baik selama hidup kita jadi mission of life. Ya, menjadi peta jalan menuju Allah atau buah yang menebar kebaikan. Ya, maka semua cerita tentang misi hidup adalah cerita tentang bagaimana contribution, ya kan? Nah, untuk sampai ke sini kan eksistensi dalam kehidupan tadi ya, bukan sekedar aktualisasi tapi eksistensi yang untuk Allah begitu ya. Jadi keberadaan kita itu kita makin ada ketika Allah itu ada dalam jiwa kita gitu kan, dan kita makin meniada ketika Allah meniada gitu ya. Nah, ini maka dari sini awalnya, jadi ini bercampur antara teknis dengan filosofis gitu ya. Nah, jadi pohon yang baik itu asyaratut thayyibah. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi PR kita nanti, ini insya Allah saya bahas nanti aja ketika di masterclass, tapi paling tidak prinsipnya kita pahami ya, saya cepatin aja. Nah, ini prinsipnya adalah bahwa tujuan pendidikan adalah tujuan penciptaan gitu ya, tolong diingat itu. Jadi bukan perbaikan ekonomi, itu efek saja gitu ya, tapi tujuan penciptaan itu beribadah kepada Allah. Quality of life ditentukan dari quality of serve to Allah. Semakin anak-anak kita, semakin diri kita fokus kepada menghamba kepada Allah, semakin bagus ya kualitas hidupnya.
Ya, maka misi pendidikan sama dengan misi khalifah di muka bumi, yaitu bagaimana merawat bumi, melestarikan alam, mendamaikan manusia, membuat solusi-solusi yang beradab gitu ya. Bukan sekedar cari makan, cari uang, kawin, bikin sarang gitu ya, bukan. Nah, kemudian stability ya. Nah, ini unsur stabilitasnya dalam prinsip FBI adalah Allah, kitabullah dan fitrah tadi kita bahas ya. Allah jadikan orientasi. Yang kedua, jadikan panduan kita ilmu yang benar yang bersumber dari kitabullah. Yang ketiga, rawatlah fitrah kita agar senantiasa memberikan arahan dari dalam untuk kebaikan gitu. Kalau kita kan dari luar ya. Gitu. Yang ketiga adalah unsur dinamis. Jadi fitrah itu juga harus diinteraksikan dengan alam ya, di mana misalnya Bapak Ibu tinggal di Jawa Tengah, tinggal di Kediri, tinggal di Amerika. Nah, fitrahnya harus interaksi dengan alam di mana tinggal, kemudian dengan zaman di mana dia hidup. Ini unsur dinamika ya, tidak dilarang dalam Islam. Gitu ya, termasuk kitabullah yang sifatnya konteks ke wisdom ya, ke adab ya, ke apa yang harus dikontekskan dengan kehidupan yang real gitu. Oke ya. Nah, yang ketiga adalah ini, dimulai dengan tazkiyatun nafs, terus kita yakin bahwa kalau kita numbuhkan anak itu bukan beban, anak itu karunia. Kalau kita tumbuhkan fitrahnya, kita jadi baik. Ini prinsip-prinsip FBI ini harus kita pegang betul ya. Gitu. Yang berikutnya adalah fitrah ibarat benih ya, jadi ada tahapannya, tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Nah, ini kadang-kadang orang tua pengen anaknya buru-buru soleh, ya kan? Apalagi sekarang ada tren menghafal Quran, kalau perlu begitu lahir hafal Quran kalau perlu. Ya, umur 6 tahun jadi ulama kalau perlu. Nggak gitu ceritanya, gitu ya. Semua ada prosesnya. Nabi pun berproses, sepakat nggak? Para sahabat-sahabat pun yang mulia yang dijamin surga berproses. Dan proses itu bukan menuju ke suatu yang nggak jelas, ya. Suatu yang udah tetapkan semuanya. Gitu ya, Allah sudah tetapkan jadwalnya, tetapkan tahapan-tahapan. Berikutnya adalah inside out, jadi lebih banyak membangkitkan, mempesona. Karena manusia itu dalamnya baik kan, fitrah itu innate goodness, bawaan baik, maka didiknya harus dari dalam. Intrinsic motif tadi, inama amalu bin niyah. Jadi kuatkan tuh intrinsic motifnya, bukan kebanyakan too much teaching, too much driving, bukan ya, tapi dari dalam. Bagaimana memunculkan dari dalam. Berikutnya, anak-anak kita bukan kompetisi tapi surpetisi ya. Fastabiqul khairat ya, bukan fastabiqul mudarat gitu ya. Belum dalam saling menghancurkan tapi saling khairat dengan jalannya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Ya, tiap anak unik, tiap keluarga unik, maka nanti perlunya personalized kurikulum. Nah, kalau kita punya 5 anak, kita harus punya 5 kurikulum tuh, gitu ya. Mau anak sekolah, nggak sekolah, homeschooling, unschooling, itu kan bicara sekolah kan. Sebenarnya pendidikan itu bukan sekolah. Hari ini kita tahu semua well-schooled, belum tentu well-educated, ya kan? Tersekolahkan dengan baik, belum tentu terdidik dengan baik. Sepakat ya? Oke, nanti ini fokus pada cahaya, karena fitrah itu cahaya kan. Maka fokus pada, jadi kalau lihat anak bermasalah, jangan langsung bagaimana mengatasi gitu. Itu bahasa orang tua kan. Ustaz, bagaimana mengatasi anak? Bu, jangan bicara jangan mengatasi, mengapa dia begini? Mengapa dia begitu? Mengapa cahayanya tidak terlihat gitu kan? Nah, kita gali tuh penghalangnya, penutupnya gitu kan. Nah, itu pendidikan yang benar begitu. Bukan bicara bagaimana mengatasi anak yang begini, bukan, tapi mengapa dia begini, mengapa dia begitu, temukan akar masalahnya, baru nanti temukan solusinya. Gitu ya. Jadi jangan pakai kacamata penjajah, pakai kacamata fitrah. Gitu. Oke, nah tidak dibenturkan ya. Jadi adab dan fitrah itu kan compatible dia sebenarnya kan. Kalau fitrah tumbuh dia pasti beradab gitu. Kan fitrah itu innate goodness ya, bawaan baik. Nah, kita sering kali benturkan fitrah dengan adab karena dengan tadi ketergesaan, ketidakfahaman perkembangan. Misalnya kita paksa anak untuk sholat di bawah 7 tahun, usia 3 tahun harus sholatnya teratur, disiplin. Ya, kita lebih hebat dari Nabi dong kalau gitu ya. Nabi menyuruh sholat usia berapa? Perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7. Sepakat nggak? Nabi aja tahu kan, ya, bukan sejak dini, sejak 7 tahun. Kenapa? Karena di bawah 7 tahun, fitrah perkembangan anak itu bukan untuk patuh gitu ya, bukan untuk disiplin, tapi untuk apa? Untuk dipesonakan, untuk dijatuh cintakan, untuk dibikin perasaan. Makanya Bu Risma nyebutnya 0 sampai 6 itu pusat perasaan, ya, bukan pusat kepintaran. Nah, kita kan nggak tahu tahapan kan, akhirnya gerabak gerubuk tuh, ya nggak? Akhirnya mulai nanti kelihatan tuh, ya 0 sampai 6 kita gagas, 7 10 nanti banyak lemas ya, nggak punya gairah, nanti 11 15 bikin cemas. Nah, udah kayak gitu kirim ke pondok deh. Ya, kasihan ustadz-ustadzah di pondok kan, harus cuci piring nanti kan, membereskan berbagai macam penyimpangan fitrah anak kita ya gitu ya. Saya nggak menolak anak dikirim ke pondok, tapi jangan pernah mengirim ke pondok anak-anak yang fitrahnya masih berantakan ya. Kasihan nyusahin ustadz-ustadzah di sana. Pondok itu tempat mencetak ulama, tempat mencetak ahli Quran atau orang yang ilmu agamanya baik gitu ya. Kirimlah anak-anak yang sudah beradab ya, gitu kan. Maka ada adab sebelum ilmu kan. Ada tazkiyah sebelum ta'lim. Nah, tazkiyah itu adalah
fitrah dan adab itu selesai dulu di rumah. Maka saya dorong nih orang tua, ayo orang tua gitu ya, fitrah, adab, ilmu tanggung jawab kalian.